Shalom, selamat siang anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita kembali lagi bertemu di hari yang keempat. Dan hari ini Ibu akan melanjutkan materi kita. Nah, sebelum melanjutkan materi kita hari ini, Ibu mau mereview kembali pelajaran kita yang sebelumnya, di mana negara kita diancam dari berbagai bidang. Nah, yang pertama dalam bidang ideologi ya, di mana ancaman yang dilakukan untuk memengaruhi ideologi atau mengancam dasar falsafah negara kita. Yang Ibu ambil contoh kemarin waktu zaman penjajahan, negara kita dipaksa untuk menganut paham komunis. Yang kedua dari ancaman bidang politik yang dilakukan dari dalam negeri maupun luar negeri. Nah, Ibu ambil contoh lagi kemarin korupsi, di mana para pejabat-pejabat kita menyalahgunakan kewenangan yang untuk bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri. Yang ketiga, ancaman dalam bidang ekonomi. Nah, masuknya produk interlokal. Nah, biasanya orang lebih mencintai barang-barang baru, barang-barang luar negeri, sehingga mengabaikan barang-barang yang dari negara kita sendiri. Nah, ini merupakan salah satu ancaman, sehingga membuat tingkat perekonomian kita semakin menurun kalau kita terus mencintai produk-produk luar negeri. Nah, hari ini kita lanjutkan lagi di yang keempat, ancaman di bidang sosial budaya. Nah, kamu lihat ini ya, ini gambar apa ya? Ancaman di bidang sosial budaya dibedakan atas ancaman dari dalam dan dari luar. Ancaman dari dalam ditimbulkan oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan. Sedangkan dari luar munculnya gaya hidup budaya barat. Nah, itu Ibu sudah buat itu gambarnya, kamu bisa lihat sendiri, di mana kita sering sekarang melihat orang-orang Indonesia ala kebule-bulean, memakai baju yang kurang bahan, tali satu, hot pants. Nah, itu kan salah satu mengikuti gaya hidup barat, budaya barat. Nah, budaya Indonesia itu tidak seperti itu, di mana orang-orang kebanyakan juga bukan hanya orang tua ya, bukan hanya anak-anak, orang tua juga kita lihat mulai mengikuti zaman budaya barat. Nah, yang kedua, Ibu ambil contoh lagi, munculnya gaya hidup konsumtif. Nah, gaya hidup konsumtif ini gaya hidup boros. Misalnya ada produk baru yang sudah diterbitkan, misalnya HP baru, HP iPhone Pro 11 misalnya. Nah, orang-orang yang di kalangan atas berlomba-lomba untuk membelinya. Oh, saya harus dapat itu karena lagi tren sekarang pakai iPhone. Nah, ini salah satu ancaman negara kita di bidang sosial budaya. Yang kelima, ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Adanya masalah teror dan konflik SARA. Nah, konflik SARA ini artinya konflik suku, agama, dan ras yang terjadi pada suatu wilayah yang memiliki tujuan, yaitu tidak ingin bangsa Indonesia hidup damai dan tentram. Nah, Ibu ambil contoh ya, teror yang di Lemban Tongoa ya, di mana masyarakat sekarang sudah mulai takut. Nah, ini tujuan teroris ini membuat hidup tidak damai, tidak tentram, tidak aman. Nah, kalau konflik SARA Ibu ambil contoh tahun 2001 di Kalimantan Tengah itu pernah terjadi pembantaian masyarakat Madura. Nah, dibantai oleh masyarakat Dayak karena di Kalimantan Tengah itu suku aslinya itu
suku Dayak. Nah, masyarakat atau suku Madura itu hanya pendatang, dan hampir 500 orang jiwa yang dibunuh oleh masyarakat Dayak. Nah, ini merupakan namanya konflik suku ya, suku budaya ya. Nah, yang C, peran serta masyarakat untuk mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional. Yang pertama, tidak membeda-bedakan keberagaman. Nah, biar mau dia bukan satu suku dengan kita, biar dia mau tidak satu agama dengan kita, jangan kita beda-bedakan. Kita harus saling toleransi, saling menghargai satu dengan yang lain. Yang kedua, mengolah dan memanfaatkan kekayaan alam. Nah, kita ini yang Indonesia ini penuh dengan kekayaan alam, jangan kita rusak. Misalnya pohon-pohon yang sudah ditanam, jangan ditebang sembarangan, jangan dijadikan semua sebagai tempat industri, lahan pabrik, jangan ya nak ya. Yang ketiga, melakukan gotong royong. Nah, ikut. Misalnya ada di rumahmu kerja bakti, kau harus ikut terlibat dalam kerja bakti tersebut. Yang keempat, menjaga keamanan wilayah negara. Nah, ini adalah sudah dibentuk namanya Polri, TNI. Nah, itu untuk menjaga keamanan wilayah negara. Kita yang hanya masyarakat biasa, mungkin kita dalam hal-hal kecil melakukan pos ronda dan sebagainya. Yang kelima, berpartisipasi dalam berbagai kegiatan. Nah, kegiatan apapun itu yang ada di lingkungan sekitarmu, misalnya kamu harus ikut serta, jangan kamu hanya berdiam diri saja. Yang keenam, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, tidak boleh memecah belahkan persatuan atau kesatuan yang sudah ditetapkan oleh presiden kita waktu mencapai kemerdekaan ya. Keenam, mencintai produk Indonesia, di mana kita harus lebih banyak menggunakan atau memiliki barang-barang yang dari negara kita, produk-produk dari negara kita ya, mungkin mulai dari fashion, baju, celana, dan yang lainnya. Yang terakhir ada tugas. Nah, tugas ini ada 5. Yang pertama, pengaruh negatif apa saja yang ditimbulkan dari globalisasi yang terjadi di tempat tinggal kalian. Yang kedua, perubahan apa yang terjadi. Yang ketiga, mengapa itu terjadi. Dan keempat, apa sumber penyebab terjadinya hal tersebut. Dan yang terakhir, tindakan-tindakan apa yang kamu lakukan sebagai warga negara yang baik. Nah, 5 tugas ini kamu kerjakan menjadi tugas yang keempat. Nah, jangan lupa kerjakan tugas-tugasnya. Yang merasa belum mengerjakan tugasnya dari 1 sampai 4, silahkan kumpulkan memang. Jangan ditunda-tunda. Oke anak-anakku, sampai di sini pertemuan kita. Sampai ketemu esok hari. Tuhan Yesus memberkati kita.